Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Rihan Fariha dengan NIM 72 akan mempresentasikan pencemaran limbah tekstil. Jadi saya akan mereview permasalahan video yang berjudul pencemaran limbah tekstil, perlunya peran semua pihak. Nah, dalam permasalahan ini kan berkaitan dengan sumber air. Jadi saya akan menjelaskan peran air terlebih dahulu. Jadi, air merupakan sumber kehidupan di bumi. Manfaat air menjangkau ke setiap makhluk hidup dan lingkungan. Dalam kehidupan, air digunakan untuk dikonsumsi, perairan pertanian, dan industri. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang ketersediaan airnya ini sangatlah melimpah. Seharusnya masyarakat memanfaatkan air dengan baik, tetapi ada saja manusia yang menyalahgunakan dengan mencemari sumber air. Hal ini sangatlah menyedihkan, karena ada di video yang saya akan review bahwa sumber air masyarakat itu tercemar oleh limbah industri batik dan tekstil di kota Pekalongan. Hal itu menyebabkan sumber air tidak dapat dikonsumsi. Nah, jadi saya akan menjelaskan pengenalan dulu batik dan tekstil. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan keanekaragaman seni kerajinannya. Salah satu kerajinan yang terkenal di Indonesia adalah batik dan tekstil. Nah, batik diakui Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Kebudayaan atau UNESCO sebagai warisan budaya yang berasal dari Indonesia. Batik dan industri tekstil di Indonesia merupakan industri yang tergolong besar dan sangatlah menguntungkan. Nah, pada proses pembuatan batik dan tekstil dapat dibuat dengan berbagai cara. Nah, batik dapat dibuat dengan teknik tulis, celup, dan cap. Sedangkan pembuatan tekstil dilakukan dengan dua cara, yaitu wet processing dan dry processing. Wet process menghasilkan limbah effluent yang besar dalam bentuk cair dan mempunyai derajat toksisitas yang bervariasi. Sedangkan dry process akan menghasilkan limbah yang padat yang banyak. Nah, kan tadi saya sudah bilang, industri batik dan tekstil ini sangatlah menguntungkan. Tetapi ada sisi yang merugikannya jika pengolahan limbahnya tidak dilakukan dengan baik. Kerugian terbesar dari industri tekstil adalah pengolahan proses dan pengolahan limbah yang sangat buruk, seperti pencemaran sungai akibat limbah tekstil merupakan hal yang sedang terjadi pada kota penghasil batik dan tekstil di Pekalongan. Nah, jadi gini, pada penggunaannya nih, zat pewarna tekstil ini hanya dipakai sedikit dan sisanya akan dibuang sebagai limbah. Apabila terbuang ke sungai, limbah ini akan menaikkan chemical oxygen demand, geological oxygen demand, menimbulkan padatan tersuspensi, menurunkan kualitas air, dan akan menimbulkan masalah kesehatan jika air tersebut digunakan oleh masyarakat. Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat di kota Pekalongan. Airnya tidak dapat dikonsumsi karena tercemar limbah tekstil. Airnya berwarna merah dan berbau. Nah, kontaminan limbah tekstil terbesar pada dasarnya berasal dari pewarna. Nah, pewarna yang diberikan, pewarna yang ini sangat stabil secara kimia, sehingga sulit
untuk dapat terdegradasi secara biodegradasi maupun degradasi ultraviolet. Jadi maksudnya zat pewarna tekstil umumnya terbuat dari zat organik non-biodegradable yang sebenarnya dapat terurai oleh sinar UV, namun lambat, sehingga lebih mudah terakumulasi pada tanah dan perairan. Nah, industri batik dengan pewarna tekstil dikenal sebagai proses yang boros akan air, sehingga reklamasi pengolahan limbah sangat dibutuhkan agar terjadi sustainabilitas lingkungan. Secara garis besar, limbah industri tekstil terbagi menjadi air proses, air pembersih, air pendingin, dan stormwater. Nah, banyak banget kan? Makanya penggunaan air dalam proses pembuatan batik menjadikan banyaknya limbah yang sulit diproses dengan cepat. Akhirnya nih, dibuang ke sungai agar lebih praktis. Makanya di sungai dan saluran air warga sekitar berwarna merah dan berbau di Kota Pekalongan. Hal tersebut akan mengganggu nih kenyamanan masyarakat sekitar untuk menggunakan air sungai. Nah, dalam video itu kan terdapat proses penelitian oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, saat proses penelitian berlangsung ditemukan jika di ujung sungai itu airnya bersih, airnya dapat dikonsumsi, tetapi sekitar jarak 100 meter airnya sudah tercemar oleh limbah tekstil gitu. Makanya nih, jika sudah tercemar seperti ini, maka dibutuhkan pengolahan limbah. Nah, pemerintah Pekalongan dan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya dengan melakukan penyaringan dan pengolahan limbah tekstil. Untuk mengatasi limbah tekstil digunakan dengan cara instalasi pengolahan air limbah atau dikenal IPAL. Nah, adanya dengan IPAL komunal dan 70-80 IPAL kecil. Nah, itu sangat baik ya dalam pengolahannya. Nah, jadi gini, fungsi dari IPAL pengolahan air limbah industri untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur, sebuah industri dan komersial. Jadi instalasi pengolahan air limbah wastewater treatment plant adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Nah, di video tersebut juga dijelaskan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Erwan Setiawan saat melakukan penelitian laboratorium lingkungan hidup di saluran Jalan Perintis Kemerdekaan menyebutkan hanya ada 45% dari total 5 juta liter per hari yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Pekalongan. Jadi yang dapat dikelola itu hanya 45% dari 5 juta liter per hari setiap harinya. Nah, hal ini dalam mengelolanya itu maka dibutuhkan nih peran semua pihak. Nah, sungai yang sebagai tempat pembuangan limbah industri tekstil perlu mendapatkan perhatian. Penanganan pencemaran air memerlukan sebuah penyelesaian yang menyeluruh yang membutuhkan komitmen semua yang terlibat. Gitu. Nah, kan air termasuk benda bebas, sehingga sulit bagi seorang atau badan usaha untuk dibatasi dalam penggunaannya. Oleh karena itu, ketika badan usaha menggunakan air, maka pengguna lain tidak dapat menggunakan dengan kualitas yang sama. Maka idealnya kontrol polusi air menggunakan tanggung jawab bagi pengguna yang bersangkutan dengan dukungan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dari aksi kolektif yang diambil, maka para pengguna yang setuju untuk bekerja sama mengatasi masalah polusi air ini. Nah, peranan pemerintah merupakan kunci ya dari
pemecahan permasalahan lingkungan. Peranan ini akan lebih baik jika pemerintah mempertimbangkan berbagai cara efektif dalam perumusan dan sekaligus implementasi kebijakan dalam permasalahan lingkungan ini. Sebuah manajemen yang terintegrasi di daerah sekitar aliran sungai perlu segera diwujudkan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Nah, selanjutnya, industri batik dan tekstil merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap pencemaran yang terjadi di sungai. Akan tetapi, hal itu harus memperhatikan juga keikutsertaan pihak lain dan kemampuan keuangan yang tersedia pada industri kecil. Jadi, dalam industri batik dengan pewarna tekstil ini, ada industri kecil dan ada industri besar. Nah, dari sisi industri kecil ini tergantung pada kondisi keuangan industri kecil. Keuangan ini sangat diperlukan untuk mengelola limbah karena dalam mengelola itu membutuhkan anggaran yang cukup besar bagi industri kecil. Nah, ini juga dijelaskan ya dalam video tersebut. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil itu masalah keuangan, karena dalam mengelola limbah itu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada industri besar, permasalahannya itu kurangnya tanggung jawab pada pemilik industri tersebut, sehingga hanya menyalahkan buruh yang bekerja. Pemilik industri tidak peduli masalah yang terjadi. Makanya ini merupakan kata di video tersebut bahwa ini merupakan kesulitan yang harus ditangani Dinas Lingkungan Hidup. Nah, biaya tadi selanjutnya peran peningkatan nih kesadaran masyarakat ini juga sangatlah penting ya. Selain hal di atas, perlu pula diberikan upaya penyadaran dan pengaktifan warga sekitar akan pentingnya menjaga kelestarian sungai. Upaya tersebut untuk mempermudah pengimplementasian manajemen perairan oleh pemerintah berjalan dengan lancar. Partisipasi warga dalam pembuatan keputusan manajemen perairan memungkinkan warga untuk ikut bertanggung jawab dan aktif terlibat. Ini merupakan sebuah proses untuk meningkatkan standar kehidupan dan kesadaran warga di sekitarnya, serta kesadaran pengusaha akan pentingnya kondisi lingkungan yang baik terhadap manusia. Proses ini tentunya tidak secara langsung, namun setahap demi setahap, disertai dengan penuh kesadaran. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan peranan semua terlibat ya. Jadi berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengontrol limbah tekstil ini memperlihatkan beberapa poin penting yang harus dijalani, yakni ada perlunya partisipasi semua pihak, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, baik pengusaha, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Terus yang kedua, perlu ada perumusan kembali kebijakan pemerintah dalam penanganan limbah industri. Terus yang ketiga, adanya bantuan dan fasilitasi keuangan yang berasal dari sumber pajak TPT yang diarahkan pada penanganan limbah industri. Jadi uang itu penting ya dalam proses pengolahan limbah agar air tersebut bisa bersih dan dipakai lagi gitu. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.